Intinya Pak Dokter Oki menyatakan ke saya sama Bang Sunan kemarin sebagai PH-nya bahwa dia itu tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara Nikita. Itu kan namanya statement orang kan, terserah dia mau ngomong apa kan terserah ya. Tapi kan bicara hukum, bicara pembuktian kan. Dokter Oki malah ketawa-ketawa aja. Dia tidak ada melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, gimana? Apa yang mau dibawa kemana gitu? Berhasil menyeret Nikita Mirzani ke ranah pengadilan, nampaknya belum mampu untuk membuat pihak Reza merasa puas seutuhnya. Hal itu terbukti dari geliat pihak kuasa hukum Reza Gladys yang terus menyeret dua nama lain ke dalam perkara ini. Seperti diketahui, dua sosok itu adalah saksi O dan S yang diduga-duga ditujukan kepada Dr. Oki Pratama dan Dr. Samira alias Doktif. Terbaru, Julianus Paul Sembiring, selaku kuasa hukum Reza Gladys, kembali membuat cerita mengejutkan di dalam konferensi persnya terkait dugaan keterlibatan Dr. Oki Pratama yang menurutnya tertulis di dalam isi dakwaan Nikita. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Oki Pratama menyikapi dugaan itu? Intinya Pak Dokter Oki menyatakan ke saya sama Bang Sunan kemarin sebagai PH-nya bahwa dia itu tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara Nikita dalam hal transaksional itu. Dia itu hanya diminta tolong mempertemukan antara LG sama Nikita doang. Itu saja, nggak lebih dari itu. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum ada ya dugaan kami ada permufakat di situ ya. Terdakwa Nikita Mirzani mengatakan seperti ini, kemudian diaminkan oleh saksi Oki Pratama, kemudian dilaksanakan oleh saksi Oki Pratama untuk menyampaikan kepada klien kami, Dr. Reza Gladys. Nah artinya yang selama ini di framing, digiring-giring bahwa klien kami ingin ketemu Nikita Mirzani, kepingin karena begini. Nah ini kan sudah jelas ada percakapannya. Selanjutnya ada ada pertemuan berikutnya, ada penyerahan duit dan lain sebagainya. Dia tidak pernah ikut, tidak diberitahu juga, dan dia tidak menikmati apa-apa, tidak mendapatkan transferan dari hasil kejahatan itu, tidak mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Memang dia hanya sebagai teman mempertemukan saja. Anda baca dakwaan, sudah dibaca dakwaannya, ya sudah baca saja. Saya nggak ada urusan sama, saya itu mengajukan eksepsi nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi dakwaan itu adalah hal-hal yang ada di pasal tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau misalnya pasalnya salah, ya kita persoalkan. Jadi kita tidak masuk kepada substansi siapa yang melakukan, tapi kita masuk kepada error in subjecto, obscur libel dan seterusnya. Jadi bukan kepada orang per orang ya. Tanggal 13 November 2024 pada tanggal 19 pada pukul 19.57 mengirim pesan tentang adanya ingin pertemuan antara klien kami dengan Oki Pratama, kemudian disampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani, tetapi di situ kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani, gitu loh. Nah jadi yang sebenarnya yang ingin memaksa untuk kemudian dirinya diamanin itu ya terdakwa Nikita Mirzani. Ya niat klien kami tidak ada mau mengamanin ya, atau dilanjutkan dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Oktober tentang sumpal mulut, tidak ada niat daripada klien kami. Yang menyuruh sumpal mulut tanggal 27 Oktober 2024 adalah Oki Pratama kepada klien kami. Itu kan namanya statement orang kan, terserah dia mau ngomong apa kan terserah aja. Tapi kan bicara hukum, bicara pembuktian kan. Jadi jangan melampaui pihak kepolisian lah. Kita ini baju advokat, bukan baju polisi. Kalau mau jadi polisi, jadi penyidik, kayak rubah baju aja, harus jadi advokat, jadi polisi aja. Kok mau mentersangkakan orang? Sejak kapan advokat mentersangkakan orang? Nggak ada tuh cerita kayak gitu. Tegas pihak kuasa hukum Dr. Oki Pratama membantah seluruh dugaan-dugaan baru yang dikuak pihak Reza. Namun, tak dapat dipungkiri bila hadirnya barang bukti baru itu
telah berhasil membuat panas kasus ini. Ditambah lagi, Julianus menegaskan bila yang ia utarakan itu merupakan hasil dari ekstraksi lab forensik terhadap 4 barang bukti berupa telepon genggam yang sudah terlebih dahulu disita oleh penyidik. Sontak saja, hal itu membuat publik kini ikut berspekulasi tentang mungkinkah Dr. Oki yang selama ini hanya berstatus saksi berpotensi terjerembab ke dalam lubang perkara pidana. Lantas benarkah Dr. Oki berpotensi menyusul Nikita? Dan seperti apa pula tanggapan sang kuasa hukum? Kasus dia ini kan hanya sebagai saksi, bukan dia dalang kejahatan buat dia menikmati hasil kejahatan, ataupun dia terlibat langsung dalam perkara Nikmen ini sama RG, nggak ada. Kan saya bilang, kita kuasa hukum itu, PH itu undang-undangnya advokat, memberikan nasihat yang benar kepada klien kita. Kalau polisi, undang-undang kepolisian, ya tidak boleh saling intervensi atau sudah menjustifikasi seseorang itu, oh ini jadi tersangka gitu. Sejak kapan tuh pengacara tersangkakan orang gitu? Percakapan pembicaraan tanggal 3 November dan 13 November 2024 ini tidak kami miliki selama ini. Ini adalah merupakan hasil lab forensik ekstraksi terhadap keempat handphone yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu inisial NM, inisial IM, inisial O, dan inisial S. Ya, saya pikir itu harus kami pertegas. Ya, percakapan ini tidak ada sama kami selama ini, tapi sudah diekstraksi oleh penyidik Dircyber Polda Metro Jaya. Kepada teman-teman pengacara RG untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, jangan melibatkan orang lain dalam kasus ini kalau tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke kriminal klien saya, ya kan? Jadi udah fokus saja ke kasus yang sekarang ini. Jangan bawa-bawa nama Dr. Oki gitu kan. Dr. Oki tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal transaksional, menikmati hasil kejahatan, bahkan merancang kejahatan juga. Dia hanya mempertemukan saja. Jadi jangan coba-coba membangun opini sesat ya, terhadap klien saya. Kami akan siap hadapi apapun. Terlepas dari statusnya saat ini maupun di masa yang akan datang, nama Dr. Oki Pratama kadung terbawa-bawa dalam perkara ini. Mulai dari berita acara pemeriksaan hingga surat dakwaan sekalipun, nama Dr. Oki selalu saja disebut. Tentunya, kenyataan ini pun membuat beberapa pihak meminta Dr. Oki untuk bersedia buka suara dan memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Lantas, bagaimana pihak kuasa hukum Dr. Oki menyikapi hal tersebut? Serta sudah siapkah pula Dr. Oki bila diminta memberi kesaksian di pengadilan? Ya kalau memang dia harus jadi saksi karena dia kan orang yang mempertemukan. Kan di pengadilan kan beberapa kali sebut namanya Oki kan. Jadi kalau memang dia menjadi seorang saksi, wajar dia akan menyampaikan. Saksi itu dia harus tahu masalahnya. Dia mendengar, melihat, mendengar, merasakan masalahnya. Dan memang Dr. Oki tahu persis masalah dari awal mempertemukan doang gitu. Jadi artinya dia sebagai saksi itu wajar. Tapi kalau memang itu dipanggil oleh pengadilan, kalau tidak dipanggil ya sebagai saksi tidak mungkin dia bersaksi di pengadilan. Pasti dipanggil. Karena kan disebut-sebut terus itu. Diminta pertanggungjawabannya di sidang pengadilan, diminta keterangannya, diminta tanggung jawabnya, dan diminta dia punya tanggapan tentang peristiwa itu. Kenapa disebutkan dalam BAP? Berarti ada dalam lingkaran itu semua. Harus diperiksa supaya betul-betul transparan, adil, dan juga bukti kemanusiaan. Sehingga jangan hanya Nikita aja yang korban. Saya berharap semua dibuka. Ya Dr. Oki saat ini masih hanya saksi doang di kepolisian. Apa mau dibawa ke ranah kriminal? Dr. Oki bukan kriminal. Dia itu sebagai teman diminta tolong memperkenalkan saya. Selanjutnya ada kasus kriminal, ada kasus pemerasan, ada dugaan pemerasan, ada pengancaman, ada transaksional, ada ITE dan lain sebagainya. Bahkan ada TPPU. Ya dia nggak ada di dalam itu. Bagaimana kita membawa dia ke tersangka gitu. Dr. Oki malah ketawa-ketawa aja. Dia tidak ada melakukan hal-hal yang bersifat kriminal. Gimana, apa yang mau dibawa kemana gitu. Kalau memang dari awal Dr. Oki terlibat dalam kasus itu sudah tersangka gitu. Faktanya kan enggak, dia hanya sebagai saksi, ya kan? Kalau apa yang mau dipaksakan, hukum itu nggak bisa dipaksakan karena dia
polisi bekerja berdasarkan undang-undang kepolisian, Perkap Kapolri, UHAP, KUHP, bahkan berdasarkan alat bukti yang tidak memenuhi unsur dia melakukan kriminal. Lalu apa yang mau dibawa? Di lain sisi, Dr. Oki Pratama bukanlah satu-satunya pihak ketiga yang terus disembol selama perkara ini berjalan. Ya, apa yang dirasakan oleh Dr. Oki ikut menimpa Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Dan layaknya Dr. Oki, dalam persidangan perdana Doktif pun ikut hadir meramaikan. Lantas, bagaimanakah Doktif menanggapi kenyataan pahit di mana namanya terus terseret dalam perputaran kasus Nikita dan Reza? Sebenarnya pada saat pembacaan dakwaan itu Doktif juga cukup kaget ya, karena di situ ada narasi Doktif di awal, tapi langsung lompat ke narasi NM dengan IM. Nah, itu agak juga bingung kenapa ada Doktif di situ, tapi mungkin jaksa ingin menjelaskan narasinya tanpa ingin berpikiran negatif ya, bahwa jaksa itu ingin menggiring opini bahwa Doktif itu sindikat. Enggak, Doktif nggak mau pemikirannya ke situ. Tapi yang jelas dari apa yang terjadi hingga detik ini, penyidik dan jaksa tidak bisa membuktikan keterlibatan Doktif ya di dalam situ. Jadi itu mungkin hanya untuk menerangkan saja seperti apa jalurnya. Doktif intinya mempercayakan semua prosesnya ke pihak yang berwenang. Jadi ya sudah, kita percayakan dengan jaksa. Cuman agak kritikan mungkin ibu-ibu jaksanya mungkin jangan menggunakan masker kali ya, kan Covid juga udah punah gitu. Jadi agak heran juga Doktif pada kompak bertiga menggunakan masker, sehingga bisa jadi bulian netizen Indonesia. Karena kan bagaimanapun juga jaksa itu kan juga harus dijaga marwahnya, seperti itu. Jadi yang penting kita hormati aja prosesnya, dan Doktif percaya bahwa penyidik itu pasti akan berjalan tegak lurus gitu. Semua orang disebut di situ, terus masalahnya di mana? Oh pasti, kalau itu pasti. Bukan hanya 2 orang. Kalau Anda tanya itu 1 meter. 1 meter itu namanya banyak. Jadi kalau saya sebut satu-satu, nanti sampai Isa ini, ya. Jadi semua yang ada di dalam berkas itu pasti dihadirkan. Berbicara tentang perkara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tentu tidak dapat dipisahkan dengan kisruh huru-hara dunia skincare yang detik ini masih bergulir dengan panas. Mengingat semua ini diduga-duga masih berkaitan dengan jelas. Dan perkara Nikita melawan Reza hanyalah sebuah lembaran pendek dari panjangnya buku perseteruan dunia skincare. Hal itulah yang akhirnya mendorong Irjen Riki Sitohang untuk memberi pesan tegas kepada Fahmi Bahmin. Ya, advokat sekaligus mantan penyidik itu berharap agar Fahmi dapat membongkar habis semua teka-teki di balik perseteruan skincare melalui eksepsi yang ia bacakan hari ini. Lantas, seperti apakah penjelasan Riki Sitohang terkait hal itu? Buka aja semua, makanya kesempatan ini saya sudah mengatakan pihak Nikita harus membuka Pandora selebar-lebarnya. Jangan ada lagi yang ditutupi. Contoh pernah berbicara sebelum dia ditangkap bahwa dia pernah speak up tentang masalah skincare. Ya, buka saja bahwa skincare banyak merugikan masyarakat. Di mana merugikannya? Karena dia overclaim. Apa itu? Ya, apakah itu mengandung sulfur, mengandung zat kimia, zat berbahaya? Buka saja, yang mengakibatkan masyarakat jadi rugi, mencari keuntungan dengan menari-nari di atas penderitaan daripada konsumen. Buka. Nah, dibuka ini nanti supaya nanti pihak-pihak yang berkaitan seperti BPOM, bunyi BPOM harus dipanggil untuk memverifikasi ini benar nggak, standar nggak skincare-nya Reza. Nah, jangan diam-diam aja BPOM-nya, jangan hanya nerima izin edar aja. Tapi situasional ini harus diluruskan, karena bukan hanya Nikita dan Reza yang sudah bermasalah, di Makassar sudah ada juga bermasalah. Ini yang saya katakan di-speak supaya tegak hukum benar-benar berkeadilan. Saya mempersoalkan hal-hal yang prinsip. Jadi di dalam dakwaan itu ada yang prinsip, nanti Anda dengar besok aja. Di BAP disebut-sebutkan orang-orang tertentu ya. Nah,
orang-orang tertentu yang disebutkan dalam BAP ini ya layak untuk dipanggil, diminta keterangannya atau diminta uji petik. Apakah dia ada relevansi dengan peristiwa ini? Apakah dia itu sebagai mediator? Apakah itu sebagai fasilitator sehingga terjadinya peristiwa pidana ini? Dipanggil, dibuka saja. Inilah kesempatan daripada kuasa hukum, daripada Nikita untuk membongkar semua. Toh kadung basah, jangan dia aja menderita sendiri Nikitanya, bahwa ini perbuatan ini bukan saya saja, tapi akibat daripada saran pendapat ini. Itu kemungkinan dengan keterbukaan Nikita ini akan sedikit meringankan beban daripada yang bersangkutan. Ya, kalau yang pertama-tama saya pesan kepada Nikita, karena Nikita ini kan mantan klien saya. Ya sabar, tapi ikuti proses. Karena saya yakin Nikita itu salah satu perempuan yang sangat kuat dalam menghadapi proses hukumnya. Dan dia banyak tersenyum, banyak ketawa, kan dia tahu bahwa dia tidak benar. Dia akan membuka semuanya di pengadilan.